Governor Chess Prevost. Menjalankan pemerintahan itu harus melihat ke depan, menentukan apa yang perlu dan tidak perlu untuk dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat dan seluruh sivitas akademika yang kami banggakan, perkenalkan kami dari tim Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Dengan saya sebagai pembicara pertama, atas nama Muhammad Guntur Saputra, Lisa Aprilia Gusreina sebagai pembicara kedua, dan Adam Muksin sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami sebagai tim kontra menyatakan dengan ini menolak sepenuhnya emosi perdebatan kita, yaitu dengan pemberlakuan karantina wilayah di Indonesia ketika meningkatnya angka penyebaran COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, COVID-19 telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan umat manusia. Beberapa negara lebih memilih untuk menerapkan kebijakan karantina wilayah untuk menghadapi dampak daripada COVID-19 yang multidimensi ini. Karantina wilayah sendiri dapat diartikan sebagai suatu kebijakan dengan cara menutup seluruh akses jalur keluar masuk suatu wilayah dan juga mengharuskan masyarakat untuk berdiam diri di rumah. Indonesia, per Maret 2020 ketika mulai meningkatnya angka penyebaran COVID-19, lebih memilih untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB daripada karantina wilayah. Yang dimana kami yakin dan percaya bahwasanya pilihan kebijakan ini adalah kebijakan yang paling tepat. Setidaknya terdapat 3 urgensi mengapa kami menolak pemberlakuan karantina wilayah di Indonesia. Pertama adalah urgensi secara filosofis. Dewan Juri yang terhormat, ketika meningkatnya angka penyebaran COVID-19, maka pemerintah bukan hanya wajib untuk menekan angka penyebarannya, tetapi juga wajib untuk memenuhi hak-hak dasar pada masyarakat dalam rangka untuk menjalankan amanah daripada konstitusi sebagai hurnom dan Pancasila sebagai filosofi groundsalah negara kita. Pemberlakuan karantina wilayah yang melarang setiap aktivitas masyarakat pada akhirnya akan melanggar hak-hak dasar daripada masyarakat dan tentunya akan melanggar konstitusi dan juga Pancasila. Sementara, melalui PSBB, selain pemerintah dapat fokus untuk menekan angka penyebaran COVID-19, masyarakat juga diakomodasi untuk dapat melakukan aktivitas tertentu di luar rumah. Argumentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya sebagai pembicara kedua. Sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh COVID-19, beberapa daerah di Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait dengan karantina wilayah, seperti sebut saja Bali dan Tegal. Dan pada faktanya Dewan Juri yang terhormat, kebijakan karantina wilayah tersebut tidak efektif untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19. Ketika dilihat dari aspek yuridis, yang pertama Dewan Juri yang terhormat, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kita mengenal adanya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan ideal, sebagaimana dikemukakan oleh I.C. van der Vlis dalam bukunya Handbook Wet Gaving, yang juga diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya haruslah berlaku efektif di dalam masyarakat. Namun faktanya Dewan Juri yang terhormat, pemerintah tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat pemberlakuan kebijakan karantina wilayah tersebut, yang akhirnya akan menjadikan kebijakan karantina wilayah bertentangan dengan asas daripada yang tadi saya sebutkan. Dan yang kedua Dewan Juri yang terhormat, hal ini pun berbanding terbalik dengan penerapan kebijakan PSBB. Penerapan kebijakan PSBB sebagaimana diatur dalam 3 jenis peraturan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dan yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB yang mengatur prosedur pemerintah PSBB di suatu wilayah. Dalam peraturan pemerintah tersebut, Dewan Juri yang terhormat, Pemda diperbolehkan untuk menerapkan pembatasan-pembatasan yang lain, seperti membatasi aktivitas masyarakat di tempat perbelanjaan atau di tempat wisata. Dan sehingganya Dewan Juri terhormat, selain dapat menekan daripada penularan COVID-19, kebijakan PSBB tersebut juga tidak harus membatasi secara menyeluruh kegiatan-kegiatan masyarakat, seperti halnya kebijakan karantina wilayah. Kegiatan perekonomian, ibadah, dan beberapa kegiatan lainnya pun masih bisa berjalan dengan mematuhi seluruh protokol kesehatan dan beberapa pembatasan-pembatasan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Argumentasi selanjutnya akan disampaikan rekan saya, pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, tujuan pemberlakuan karantina wilayah adalah untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19. Namun, menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli, Indonesia bahkan tidak memikirkan opsi pemberlakuan karantina wilayah yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena ditemukan banyak negara lain yang justru gagal menurunkan angka penyebaran pandemi COVID-19 pasca menggunakan kebijakan karantina wilayah. Sebutlah Italia, India, kemudian Spanyol. Sebaliknya, ada negara-negara yang tidak menggunakan karantina wilayah justru mampu menurunkan angka penyebaran COVID-19 di negaranya seperti Jepang dan Hong Kong. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat,
Menurut Peter Abdullah, selaku Direktur Research Center of Reform on Economic, menyatakan bahwa pemberlakuan karantina wilayah di Indonesia akan berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia itu sendiri. Hal ini diperparah dengan banyaknya pekerja sektor informal yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya adalah pedagang. Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat 31% atau 83 juta jiwa masyarakat Indonesia merupakan pedagang yang akan kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilannya ketika karantina wilayah dilaksanakan. Oleh karenanya, pemberlakuan kebijakan haruslah memperhatikan pendekatan perekonomian. Hal inilah yang kemudian diterapkan dalam pemberlakuan kebijakan PSBB dalam penanganan COVID-19 yang dimana tetap memberikan jaminan perekonomian kepada masyarakat yang ada di daerah. Dewan Juri terhormat, tercatat 18 daerah dalam melaksanakan PSBB mampu menurunkan angka penyebaran COVID-19. Dua di antaranya adalah Jakarta dan Makassar, di mana Jakarta mampu menurunkan indeks reproduksi COVID-19 dari angka 4 menjadi angka 0,99. Begitu juga yang dirasakan oleh Kota Makassar, di mana mampu menurunkan penyebaran COVID-19 dari 71% menjadi 27,8%. Berdasarkan pemaparan dan fakta di atas, bahwa penerapan PSBB nyatanya lebih efektif dalam menurunkan angka penyebaran COVID-19 dan juga penerapan PSBB tetap menjamin adanya perekonomian bagi masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, tidak ada kemudian urgensi pelaksanaan karantina wilayah di Indonesia. Demikianlah argumentasi kami. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi!